biasa. Senang sekali ya kita bisa berkumpul bersama di sini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Bunga-bunga yang di Padang. Bunga-bunga yang di Padang, hai betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tapi yang termulia Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Tiap pagi matahari menyinari dunia, tiap malam bulan bintang gemerlap cahayanya. Tapi yang termulia Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Doa pembuka yang akan dipimpin oleh Overo. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah, kiranya Kau ada di tengah-tengah kami. Pimpinlah ibadah kami ya Tuhan. Saya mengucap syukur, amin. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Siapkan ya Alkitab kalian. Kita akan membaca Alkitab yang akan dipimpin oleh Penutua Mariono. Selamat pagi anak-anak. Salam senyum sukacita karena Tuhan beserta kita. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Ayo kita baca bersama dari kitab Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38. Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38. Apakah sudah siap? Jika sudah siap, mari kita baca bersama.
Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah firman Tuhan. Kita mendengarkan cerita yang seru dari kakak-kakak pelayan kita. Ceritanya tentang lidahku memuji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara. Saat ini saya sedang berada di daerah Kaisaria. Kaisaria Filipi merupakan sebuah kota peninggalan zaman Romawi kuno yang terletak di bagian barat daya Gunung Hermon, di mana juga terdapat suatu sumber mata air atau groto serta kuil-kuil pemujaan dewa Yunani pada masa itu, yaitu Pan, sehingga sering pula disebut dengan Kaisaria Paneas. Dulunya kota ini terkenal sebagai salah satu kota yang indah di kaki Gunung Hermon, tempat asal muasalnya air yang mengalir ke sungai Yordan. Namun kini hanya meninggalkan puing-puing bekas kebesaran zaman Romawi kuno. Daerah Kaisaria Filipi dibangun oleh anak Herodes yang bernama Herodes Filipus. Oleh karena itu, daerah ini dikenal dengan nama Kaisaria Filipi. Nah, saat ini Yesus bersama murid-muridnya sedang berkeliling di kampung yang ada di sekitar Kaisaria Filipi. Sebenarnya apa yang sedang mereka percakapan? Mari kita saksikan bersama. Menurut kalian, siapakah aku ini? Yohanes Pembaptis? Nabi Elia?
Atau mungkin salah seorang dari nabi? Tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Mesias. Kau Mesias. Aku akan menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah yang dikatakan tentang anak manusia. Harus menanggung penderitaan dan dihina oleh banyak orang. Berat sekali bebannya. Selamat pagi. Wah, seru sekali obrolannya. Apakah saya boleh ikut ngobrol di sini? Dari mana ya? Saya dari Koma TV. Oh, Ya. Koma TV. Silakan duduk di sini. Oke, saya lewat ini ya. Dari Koma TV. Kamu bergeser. Oh, Wah, saya terima di sini kasih. saja. Wah, Saya di ya. sini. Terima kasih, terima Kamu kasih. harus di sini. Ya, terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih Kak. Yesus sedang mengajarkan kabar baik tentang apa ya saat ini kepada orang banyak? Setiap orang yang mau mengikut aku haruslah menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri, Guru? Saya belum pernah mendengar itu, Guru. Iya, kita baru pernah dengar apa artinya menyangkal diri, Guru. Iya, Guru. Menyangkal diri artinya kita tidak mengikuti kehendak kita sendiri, tetapi harus melakukan kehendak Allah Bapa. Oh, gitu. Jadi kita harus mengikuti apa kata Allah Bapa. Tidak mau semaunya sendiri. Iya. Begitu, Guru? Betul. Apakah kalian mau mengikut aku? Aku mau. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku mau mengikut engkau, Guru. Tadi Guru katakan juga apa tuh? Selain menyangkal, memikul salib itu apa tuh? Memikul salib artinya setiap orang punya salibnya sendiri, punya penderitaannya sendiri. Tetapi dia harus mau memikul salibnya demi mengikut aku. Jadi memikul salib itu berarti penderitaan, kesusahan gitu, Guru. Betul. Apakah kalian mau memikul salib? Berarti kita harus siap menderita, begitu? Iya. Asalkan saya bersama Guru, saya mau. Iya, tapi kemarin itu aku dibujuk-bujuk sama teman supaya nggak mengikuti Yesus. Supaya ikut main dengan mereka. Nggak usah mengikuti Yesus, gimana dong? Tapi ngomong-ngomong, aku juga dibujuk-bujuk kemarin untuk berbohong kepada orang tua. Itu gimana tuh? Wah, aku juga sama, Guru. Aku dibujuk supaya aku marah-marah dan tidak mau dengar apa kata orang tua. Bagaimana ya, Guru? Lalu, apakah kalian membalasnya dan melakukan kenakalan itu? Ya, aku sih belum balas, tapi nanti aku akan balas. Jangan membalas. Oh, jangan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas ejekan dengan ejekan. Gitu, Guru. Kalau kalian mau mengikut aku, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalian harus berani mengatakan iya untuk hal-hal yang baik dan berani berkata tidak untuk berbuat jahat. Jadi kamu nggak boleh tadi ya balas teman kamu, aku juga nggak boleh balas teman aku, kamu juga nggak boleh balas temanmu. Jadi gitu ya, Guru ya. Betul. Berarti kalau tadi dibujuk-bujuk supaya jauh dari Guru, nggak ikut dengan Guru, berarti berani bilang enggak, aku nggak mau, aku tetap sama Yesus aja gitu. Betul. Berani berkata tidak untuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan ingat, setiap manusia punya salibnya. Tapi kalau kalian mau mengikut aku,
haruslah kalian mau memikul salib itu, karena aku menyertai kalian semua. Wah, kita akan disertai oleh guru. Berarti dengan mulut kita bisa berkata iya, kita harus berani berkata iya. Dan dengan mulut juga kita harus berani berkata tidak, gitu ya guru? Betul. Berkata-katalah yang benar. Yang salah jangan diucapkan. Karena dengan mulut kita ini, kita bisa berkata yang baik, tapi kita juga bisa berkata yang tidak baik. Itulah kehendak Allah. Katakanlah yang baik, yang benar. Kalau kita ngomong kasar berarti nggak boleh juga ya? Nggak boleh. Oh gitu ya, nggak boleh ya? Kita harus menggunakan mulut kita untuk memuji Tuhan. Begitu kan? Betul sekali. Ya. Wah, seru sekali ya percakapan hari ini. Saya jadi baru tahu ternyata kita tuh harus mengekang lidah kita ya. Iya. Ya, supaya tidak berkata-kata kasar ya tadi Iya, ya. betul. Supaya tidak mengejek orang, Betul. harus berkata yang benar, berkata yang jujur, begitu ya guru ya? Betul sekali. Oh, Itulah kehendak Allah bagi kita. saya belajar banyak hari ini. Terima kasih banyak nih kakak-kakak, bang, makasih banyak nih ya. Guru, makasih sekali saya mendapatkan pelajaran berharga hari ini, bahwa kita harus menjaga lidah kita, ya, menjaga mulut kita, berbicaranya juga harus sopan mungkin ya guru ya. Iya, betul sekali. Oke. Dengan mulut kita, apa yang kita ucapkan itu kan jadi berkat ya guru ya. Betul sekali. Kalau begitu, sekarang kita lanjutkan pelayanan kita. Kita gunakan mulut kita untuk menjadi berkat. Begitu kan? Betul sekali. Wah, iya. Hari sudah siang. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke kota yang lain. Oke, baiklah kalau begitu saya juga pamit ya guru. Saya juga mau kasih semangat ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga kan mereka juga pergi kemana-mana tuh mau mencari hal-hal yang baik-baik juga. Nah nanti saya kasih semangat sama mereka ya guru ya. Saya kasih tahu juga deh, mereka juga harus menjaga lidah mereka kan, bicaranya juga harus yang benar ya. Terima kasih banyak ya guru ya. Terima kasih ya teman-teman. Saya permisi dulu ya. Nanti saya juga akan mengikuti kemana guru pergi. Nanti saya juga mau ikut hadir, boleh ya guru ya? Boleh. Oke. Terima kasih banyak ya guru ya. Baik, mari Makasih kita ya berangkat. teman-teman ya. Oke. Ya. Hati-hati ya di jalan ya. Mari. Kita lanjutkan perjalanan. Ya. Nah, terima kasih banyak. Silakan guru. Silakan guru. Ayo kita ikuti guru. Pokoknya kita ikut kemana guru pergi. Demikian pertemuan kita hari ini dengan Guru Yesus dan murid-muridnya. Kita akan lanjut ke kisah berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sekian kita hari ini adalah aku belajar berkata dengan benar dan baik buat orang lain. Tanya teman-teman, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatku amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatku amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Mari kita menyanyikan lagu doa Bapa Kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Yang ada di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Sebagai rasa ucap syukur kita, mari kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Kalian bisa mengumpulkannya di rumah dulu, lalu ditaruh di gereja. Atau kalian bisa meminta tolong kepada orang tua kalian untuk mentransfer ke rekening gereja. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan dan syafaat yang akan dipimpin oleh Gabriel. Kita berdoa dengan sikap berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang dan berkat-Mu sepanjang minggu lalu. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ketika kami bermain, belajar, dan tidur. Ampuni kesalahan yang sudah kami lakukan yang membuat Tuhan dan orang tua kami sedih. Ajarlah kami menjadi murid-Mu yang melakukan perbuatan baik dan benar, seperti yang diajarkan oleh orang tua kami dan para pelayan ibadah anak di gereja. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah belajar berkata dengan benar dan baik buat orang lain. Kami berdoa bagi para pendeta dan majelis gereja dan para pemimpin negara kami. Berkatilah Presiden dan para menteri dalam memimpin negeri ini. Berkatilah orang tua kami dan semua pelayan jemaat anak yang menolong kami mengenal Tuhan dan hidup beriman. Bagi teman kami yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Saat ini kami berdoa untuk vaksin yang sudah dilakukan supaya dapat mencegah bertambahnya saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Tuhan sertai kami semua untuk tetap sehat. Untuk para dokter dan para medis dan seluruh orang yang mengupayakan kesehatan bagi kami, Tuhan yang memberikan obat bagi yang sakit. Tuhan lindungilah bangsa Indonesia. Pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat dan rezeki yang Kau limpahkan bagi keluarga kami, dan persembahan ini kami titipkan ke Mama dan Papa untuk diserahkan ke gereja. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan berkati juga mereka yang mengelola persembahan ini. Tuhan beri hikmat. Tuhan Yesus berkatilah orang tua yang mengasihi dan kami kasihi. Dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Ingat selalu ya pesan Tuhan kepada kita yang diajarkan Tuhan hari ini. Selalu mengucap syukur. God bless you. Happy Sunday. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Aktivitas yang akan kita buat adalah celengan perbuatan baik dan tidak baik. Alat-alatnya adalah satu kotak besar untuk perbuatan baik dan yang kecil untuk yang tidak baik. Origami.
gunting, penghapus, stick untuk mengambil lem, cutter, pulpen, penggaris, spidol, dan sudah kutulis kertas tulisan perbuatan baik dan tidak baik, berkata kasar, memberi, menolong yang lemah, mendoakan, tetap sukacita, menjaga perkataan, membenci temannya, mencontek, bersunyut-sunyut dan marah, memukul. Dan yang terakhir ada ini, hiasan yang sudah dibuat sendiri. Mari kita buat. Ini sudah kugunting kanan dan kiri. Ini kita pegang seperti ini. Lalu yang sini, ini depannya juga sudah kugunting sedikit. Ini ada sisanya, lalu atasnya kita lipat seperti ini. Ini ada sisanya, kita gunting, teman-teman. Lalu kita lem atasnya menggunakan lem. Lalu kita ambil dengan stick. Ambil lemnya tidak usah banyak-banyak ya teman-teman. Lalu kita lem di sini. Lalu kalau sudah, kita tempelkan atasnya. Lalu kita ambil origami sesuai dengan warna kesukaan. Lalu origaminya kita beri lem. Origaminya kita beri lem. Temanya, lidahku memuji Tuhan, setiap perkataan harus menjadi berkat. Ayat emasnya Yakobus 3 ayat 9a. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita.
Lalu kita tempel di kotak yang tadi. Ini kalau ada bagian yang belum dilem ya teman-teman. Nanti jadinya seperti ini. Ini di sini ada bolongannya. Kita masukkan. Di tengah sini ada love hijau dan di kiri kanan atasnya ada dua love hijau. Lalu awan hitam dan hiasan yang sudah dibuat sendiri. Ini ada bolongan. Kita masukkan perbuatan baik. Kertas perbuatan baik. Memberi. Kalau tidak muat kita lipat ya teman-teman. Lalu menjaga perkataan. Tetap sukacita. Mendoakan. Dan menolong yang lemah. Ini membuatnya bisa membuat kertas perbuatan baik dan tidak baiknya bisa menggunakan kertas bekas ya teman-teman. Lalu kotak kecil yang tadi kotak kecil yang untuk membuat celengan tidak baik, kita menggunakan yang hitam. Lalu kita lem.
Lalu kita tempel di depan, atau kalian mau di belakangnya dulu tidak apa-apa. Lalu kalau ada bagian yang tidak ada lemnya, kita beri lem lagi. Ini ada yang sudah jadi. Ini hanya menggunakan hiasan yang sudah dibuat sendiri. Ada stroberi dan semangka. Lalu di atas ini ada bolongan. Kita masukkan kertas perbuatan tidak baik, bersunyut-sunyut dan marah. Kita masukkan. Kalau tidak muat, kita lipat ya. Lalu memukul. Memukul adalah perbuatan tidak baik. Membenci temannya adalah perbuatan tidak baik. Kita tidak boleh membenci teman. Berkata kasar, perbuatan tidak baik. Mencontek juga perbuatan tidak baik. Teman-teman tidak boleh mencontek ya. Karena itu perbuatan tidak baik. Kita masukkan ke dalam kotak yang perbuatan tidak baik. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Selamat mencoba. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.